Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Ada. Dadan, Bilqis, Kaki, Elwas. Elwas. Aduh, kenapa ini? Arin. Iyas. Banyak ya yang nggak berangkat. Arin sakit. Siapa? Arin. Arin sakit. Terus Wakil sakit. Dadan mana kan? Oh, Dadan main FM. Siapa lagi? Bilqis izin. Kemana izin? Kocang. Oh, kocak. Kemarin. Lah tadi golnya apa kemarin juga ya? Ya kemarin kan. Oh, ada yang selesai. Kocang. Oke. Cuman segitu ya. Banyak juga ya yang nggak berangkatnya. Hari ini kita akan membahas tentang rambu lalu lintas. Udah pada tahu belum rambu lalu lintas? Apa rambu lalu lintas? Nanti di sini gua akan menanyakan video. Nanti anak-anak semua di sini nyimak ya videonya, ya. Nyimak. Belajar rambu lalu lintas. Ini adalah gambar lampu lalu lintas. Mari kita mengenal fungsi dari tiap lampu saat berada di persimpangan jalan. Lampu merah adalah tanda berhenti. Lampu kuning adalah tanda hati-hati. Sedangkan lampu hijau adalah tanda untuk jalan kembali. Ya, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Biasanya ada di mana ini? Jalannya. Di jalan. Artinya lampu merah. Kalau kita berada di depan lampu merah, kalau lampunya menyala warna merah, artinya tanda berhenti. Kalau ada lampu merah nggak boleh terobos. Kenapa nggak boleh diterobos? Ada yang menyeberang. Ya, satu ada yang menyeberang, melanggar aturan. Lagi berbahaya, akan mengakibatkan kecelakaan karena lampu merahnya bukan dari arah kita aja, dari arah sini juga ada. Nanti kalau misalnya kitanya dari arah sini lampu merah tapi terus diterobos, dari arah berlawanannya pasti akan lampu hijau. Nah, itu akan bertabrakan, nanti berbahaya. Lampu kuning, tanda untuk hati-hati. Maksudnya apa? Pelan-pelan. Dari jauh nih, kita naik motor atau naik mobil atau naik apa, harusnya kalau sudah lampu kuning, pelankan kecepatan. Jangan kencang-kencang. Ya. Lalu lampu hijau. Lampu hijau tandanya jalan. Lampu merah habis lampu kuning, lalu lampu hijau. Nah, kalau lampu hijau kita boleh jalan maju. Ya. Tidak boleh berhenti kalau lampu hijau. Kecuali kalau lampu merah harus berhenti. Ya. Lanjut. Belajar rambu-rambu peringatan. Tikungan ke kiri. Di tikungan ke kiri. Ada jalan kan meliuk gitu. Itu tandanya harus hati-hati juga karena kadang di lawan arahnya itu tidak terlihat mobil atau motor. Makanya kita kalau naik motor nanti kasih tahu, kan kalian belum boleh naik motor ya? Naik sepeda listrik ya? Nah, itu kalau naik sepeda listrik juga hati-hati. Kalau misalnya ada rambu-rambu kayak gini, ada tikungan gitu, kita nggak boleh ngebut. Karena dari lawan arah juga ada kendaraan yang maju. Sama tikungan ke kanan juga
ke kanan. Tikungan tajam ke kiri. Tikungan tajam ke kanan. Tikungan ganda pertama ke kiri. Tikungan ganda pertama ke kanan. Banyak tikungan. Pengarah tikungan ke kanan. Pengarah tikungan ke kiri. Turunan. Turunan curam. Apa bedanya turunan Tajam. biasa dengan turunan tajam? Kiri. Turunan. Ini kan turunan nih. Apa bedanya turunan dengan turunan curam? Ada yang tahu? Kalau turunan begini itu tandanya masih bisa kita lewatin. Semuanya bisa dilewatin. Cuman kalau turunan ini kan harusnya kalau turunan ini gini miringnya, biasa saja miringnya. Kalau turunan tajam, Turunan curam. tuh lihat posisi mobilnya aja turun banget kan? Ya kan? Ini posisi kita berkendara itu jangan terlalu ngegas, harus pelan-pelan. Ya bahaya juga kalau kita keadaan turun tapi kecepatannya tinggi. Jangan yang ada kita kecelakaan bisa jadi. Tanjakan. Nah ini Tanjakan terjal. sama ini kalau tanjakan jangan pelan. Kabut. Nah bukan ngebut juga. Tapi ya, kecepatannya dinaikin. Biar cepat naik. Iya biar cepat naik. Kalau enggak ya mundur lagi. Kalau nggak itu mundur. Iya mundur lagi kalau misalnya kita enggak kecepatan sesuai dengan peraturan. Penyempitan di kiri dan kanan jalan. Penyempitan di kiri jalan. Penyempitan di kanan jalan. Jembatan atau penyempitan di jembatan. Jalan bergelombang. Jalan licin. Penyeberangan orang. Banyak anak-anak. Nah ini biasanya ada di mana nih? Di jalan. Ya di jalan yang banyak anak-anaknya bisa. Di sekolah bisa. Iya, pokoknya di sekolah, apalagi nih seusia kalian itu harusnya ada rambu-rambu yang kayak gitu di depan jalan nih, harusnya dikasih. Ngatur lalu lintas. Lalu lintas dua arah. Persimpangan 4. Persimpangan 3 sisi kiri. Persimpangan 3 sisi kanan. Persimpangan 3 serong kiri. Persimpangan 3 serong kanan. Persimpangan bundaran dengan prioritas. Tinggi ruas bebas. Lebar ruang bebas. Hati-hati. Tikungan ke kiri. Belajar rambu-rambu larangan. Jangan berhenti. Nah ini, kalau jangan berhenti, gimana biasanya kita temukan? Gimana? Jalan raya, di tol. Karena kalau misalnya kita ada larangan begini itu tandanya berbahaya, tidak boleh berhenti karena membuat pengendara lain itu menjadi kagum. Ya. Dilarang masuk. Mobil dilarang masuk. Roda 3 dilarang masuk. Sepeda motor dilarang masuk.
dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, dilarang balik arah, dilarang mendahului, dilarang melebihi batas maksimal kecepatan tertentu, jangan berhenti. Nih, ini sama aja kayak tanjakan curam, nanjak, ada batas maksimal kecepatannya. Apalagi kalau misalnya turun itu turunan, ini segini ini udah cepet banget. Jadi kita harus dikurangin. Kalau misalnya ke tanjakan bisa melebihi ini. Ya. Jangan berhenti. Belajar rambu-rambu perintah, wajib mengikuti arah ke kiri, wajib mengikuti arah ke kanan, wajib belok kiri, wajib belok kanan, wajib lurus, wajib mengitari bundaran, wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjuk, wajib memasuki jalur kiri. Kalau yang ini, nih, ini kalian bisa memilih. Milih mau ke kanan atau mau ke kiri itu bebas, tidak ada larangan. Kalau yang tadi kan larangan ya, ini kan sebuah perintah, jadi bisa bebas kemana aja. Apa bedanya larangan sama perintah yang ada di gambar ini? Lanjut dulu. Wajib memasuki jalur kiri, wajib memasuki jalur kanan, wajib mengikuti jalan yang ditunjuk, wajib untuk berjalan kaki, kecepatan minimum yang diwajibkan. Minimum. Kalau yang tadi kan maksimal. Kalau maksimal artinya apa? Tidak boleh melebihi. Kalau yang maksimal. Kalau ini minimum. Apa artinya minimum? Minimum itu artinya minimal mulai dari 30 km per jam. Jadi bisa melebihi kalau untuk minimum. Kalau maksimal misalnya 30 km maksimal, itu tidak boleh melebihi dari 30. Artinya itu berbahaya. Batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan. Batas akhir tuh kan nggak boleh. Wajib mengikuti arah ke kiri. Belajar rambu-rambu petunjuk tempat penyeberangan orang. Jalan satu arah kanan. Jalan satu arah kiri. Jalan satu arah lurus. Jalan untuk berbalik arah. Jalan buntu. Jalan tol. Batas akhir jalan tol. Khusus kendaraan bermotor. Batas akhir kendaraan bermotor. Tempat parkir. Rumah sakit. Klinik atau puskesmas. SPBU. Penginapan atau hotel. Tempat makan. Masjid. Gereja. Pura. Wihara. Museum. Tempat penyeberangan orang. Belajar rambu lalu lintas adalah Ya, kita sudah menyaksikan tentang arti rambu lalu lintas. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Paham. Nih, apa
Apa bedanya rambu larangan dengan rambu perintah? Ada bedanya, kelihatan banget. Apa bedanya? Rambu perintah. Nih, ini rambu larangan dengan rambu perintah. Apa bedanya? Kelihatan banget loh dari gambarnya. Kalau lampu larangan berwarna merah. Kalau lampu perintah warnanya biru. Ya. Warnanya biru. Nah, nih, kalau lampu warna kuning artinya peringatan. Kalau peringatan itu artinya kita untuk tandanya hati-hati. Sama halnya dengan lampu lalu lintas. Merah artinya berhenti, kuning artinya, kalau hijau artinya tanda jalan. Tapi kalau yang tanda hijau hanya ada di lampu merah, traffic light namanya kalau ada di jalan. Makanya masih ingat kan tanda-tandanya, rambu-rambunya? Coba ibu tanya deh. Kalau tanda dilarang berhenti, ya simbolnya apa? S. S itu artinya dilarang stop atau dilarang berhenti. Kalau ada tikungan tajam, tikungan tajam ada di enggak simbolnya ini. Kalau tikungan tajam itu ini tanda tandanya ini tikungan tajam ya. Kalau itu, kalau yang tadi cuma tikungan biasa, tidak terlalu tajam. Nah, ini tikungan tajam ke kanan. Kalau apa ya? Ini lampu perintah. Kalau tanda petunjuk, petunjuknya apa ya? Belok ke kanan, petunjuk belok ke kanan, boleh, diperbolehkan belok ke kanan. Warna biru simbolnya panah ke kanan. Kalau panah ke kiri bisa belok ke kiri. Kalau lurus bisa itu panahnya ke atas. Kalau ke kanan panahnya ke kanan. Kalau ke kiri panahnya mengikuti ke kiri. Nah, ini wajib berjalan. Kalau jembatan untuk orang pejalan kaki, warna biru, lalu simbolnya
jembatan dan bisa untuk diseberangi. Nih, kita sekali lagi lihat. Petunjuk tempat penyeberangan orang. Jalan satu arah kanan. Jalan satu arah kiri. Jalan satu arah lurus. Lurus ke panah Jalan untuk berbalik arah. Jalan buntu. Jalan tol. Batas akhir jalan tol. Kalau kalian lagi di jalan ketemu Jalan buntu. Jalan tol. buntu, oh, kan rumahnya di sana ya. Nih, kalau ketemu lampu kayak gini, kita nggak boleh lewat nih kalau pakai kendaraan roda dua. Tidak boleh. Khusus untuk roda 4 atau lebih. Ada. Tergandeng kan rodanya banyak. Kontainer yang besar kan banyak rodanya. Iya. Kalau kita pakai kendaraan bermotor tidak boleh melewati ini. Yang ada nanti kalian ini sama polisi. Masa pesawat ke sini? Batas Kecuali akhir jalan tol. kalau pesawatnya masuk sini artinya dia sedang darurat, harus ada harus melandas secara emergensi namanya. Khusus kendaraan bermotor. Batas akhir kendaraan bermotor. Tempat parkir. Rumah sakit. Klinik atau puskesmas. SPBU. Penginapan atau hotel. Tempat makan. Masjid. Gereja. Wihara. Museum. Tempat penyeberangan orang. Oke, Sadaqallahul-Adzim. Kita alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai menonton videonya. Sudah paham semua anak-anak? Alhamdulillah. Ini waktu sudah menunjukkan mau istirahat ya. Jadi kalian boleh istirahat setelah ini ya. Habis itu kita masuk lagi. Kalau sudah selesai istirahatnya lanjut ke pelajaran berikutnya. Ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.